Densus 88 dan Polda Lampung menyita ratusan kotak amal yang beredar di 9 kabupaten kota. Densus mengendus informasi kotak amal jadi alat teroris mencari dana. Penyitaan ratusan kotak amal dilakukan setelah polisi menggeledah 2 kantor lembaga amil zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Alif. Polisi menemukan ratusan kotak amal yang diduga hilang dari peredaran selama hampir 1 tahun. Karena sempat hilang di peredaran, maksudnya di tempat-tempat umum sempat hilang, dan inilah kita temukan lokasi tersebut. Jadi kalau kita hitung dari tahun lalu, lebih dari 10 bulan yang lalu ya kira-kira. Upaya penyitaan kotak amal oleh Densus menuai kritik sejumlah anggota DPR, lantaran dianggap bisa membuat masyarakat enggan bersedekah karena khawatir dana dipakai aksi terorisme. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 1 DPR RI yang setuju Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan tes calon Panglima TNI hari ini. Andika paparkan 8 fokus kerja di depan para wakil rakyat. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di gedung DPR hari ini, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu kemarin. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, fit and proper test digelar secara terbuka dan tertutup. Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Berkas persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin besok untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenderal Andika Perkasa adalah lulusan Akmil tahun 1987. Dalam karir militernya, ia pernah memegang sejumlah jabatan. Di antaranya Kadispen TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, dan Pangdam 12 Tanjung Pura. Selanjutnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI bersuara bulat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Sosok Andika Perkasa dinilai mampu menjawab segala tantangan militer ke depan melalui visi dan misinya. Semua fraksi sama sepakat menyetujui tanpa ada perdebatan yang panjang karena memang visi dan misi yang disampaikan oleh Jenderal Andika itu betul-betul membuat kita itu jadi senang, terkesan, dan punya nilai yang sangat tinggi, sekaligus juga tidak terlalu muluk-muluk. Artinya mungkin sekali untuk bisa dicapai dengan bahasa yang sederhana, TNI adalah kita, sekaligus juga mendeklarasikan dirinya TNI adalah bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat,
termasuk juga bagaimana cara yang diambil oleh Jenderal Andika ke depan adalah cara yang menurut saya cara yang sangat smart. Bagaimana beliau mencontohkan misalnya ketika berbicara tentang Papua, memang Papua akan selalu ada, tantangan Papua akan selalu ada. Tapi beliau lebih mengedepankan bukan dengan operasi militer yang mungkin seperti selama ini dilakukan. Akan tetapi beliau mengedepankan bagaimana diplomasi militer. Dalam satu kalimat yang singkat, beliau katakan, saya harus berkawan dengan orang-orang yang selama ini atau dengan pihak-pihak yang selama ini memicu atau menjadikan adanya konflik di Papua. Nah, kita juga membutuhkan seorang Panglima TNI yang memiliki pengalaman pendidikan yang tinggi, solar warrior, dan juga penting sekali Panglima TNI disegani di dunia internasional, memiliki dampak penangkalan bagi pimpinan-pimpinan militer di tingkat internasional ya. Karena ancaman sekarang ini kan semakin juga variatif. Ada perang hibrida ya, juga asymmetric warfare, lalu kemudian di dalam perang hibrida itu adalah ada militer dan non militer, di dalamnya ada juga perang nubika ya, nuklir, biologi dan kimia. Hal ini kenapa saya tidak ragu terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa, karena di awal COVID-19 beliau sudah melakukan kerjasama dengan beberapa institusi, antara lain dengan BIN, juga dengan produsen obat untuk membuat obat COVID. Ini bukan bukan vaksin ya, tetapi obat COVID agar prajurit tidak terpapar COVID-19. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tabrak lari yang menewaskan seorang petinggi BUMN di Cilandak, Jakarta Selatan. Seselesai jeda berikut, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.